menerangkannya enak, fikhan, wa usulian, wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu, biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan, setuju? Asal takain. Andai kan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga babanya Nikiha juga Mbak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling aku sregep. Ya yang jelas tuh dari kafat dua yuti apa mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbak Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca pada karo sopa al-musonifu, kamu baca pada karo al-musonif. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul, Gus maknanya lam tarjiman itu apa? Lam tarjiman. Dicari di kamus itu udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tarjimannya dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro naringali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji bangun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tarjiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Bamun mergo sorokan kabeh santriku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serodo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Bodoh salah. Kenapa tak? Bodoh salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakean pergawe, kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Sada santri kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sing lawang tuh. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Iki kulo gak ada makna kok elu. Lah ya wit telu kena gua alu juga. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tang anduk. Meski gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu podo ae. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, yo haram, yo podo ae kalau gitu nyolong. Nyolong ndok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan gak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Zaidnya mana? Dia gak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi kalau sampean ingin nguji kualitas Anda. Makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya.
Nanti ketika Mbak Mun baca, tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbak Mun karena takut nyalakan kiai Jawa. Kalau baca 2 kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau di Jawa itu berat. Berat sekali. Terus dumeli bojo bolak-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya tuh menangi loh, Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Master Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kayak gitu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Palah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Mau mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya ya. Kasihan gurunya. Ya, Bon cekap dulu. Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi Gus. Sampean ketoke kayak desa kok kuliah. Kamu tuh kuliah? Oh, oke. Bon, dari belajar dari mana sampai kemana tuh jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Ini karena sesuai kontra, nggak boleh nyulaini janji. Sekali aja Sekali tak terno. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah, masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, tidak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu coba Hasyim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik. Supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah, itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, gak akan ngalami yang seperti Anda. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat di Jakarta. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak? Kalau manggil saya Pak? Kalau di kitab disebut rubul usul. Berapa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubulnya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab.
Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur. Diusurkan dulu baru dirubuh. Misalnya 6. 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al-usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami, ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100, 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya, namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab tuh gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita itu sudah luar biasa. Jadi makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu udah usah tulisan, udah usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar, usurnya berapa? 100. Rubuhnya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum.